review mendalam Amazfit Cheetah. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang first impression saya ketika unboxing dan pakai Amazfit Cheetah. Nah, nanti videonya bisa kalian klik di sini kalau kalian belum lihat ya. Nanti bisa diklik, dilihat dulu. Nah, hari ini kali ini kita akan coba review lebih mendalam tentang Amazfit Cheetah ini. Bagaimana setelah saya pakai beberapa hari gitulah. Gimana rasanya, terus fitur-fitur yang berguna apa, upgrade-nya apa gitu. Iya, kita akan review hari ini. Jadi tunggu aja, langsung kita review. Oke, ini kita review dulu untuk fisiknya ya, lebih mendalam tentang fisiknya. Jadi ini bentuknya bulat, yang round gitu, bulat. Terus layarnya ini ukurannya 1,39 inci. 1,39 inci dengan jenis layar AMOLED. Jadi layarnya AMOLED, terus sampai 1000 nits, jadi cerah banget. Ini sudah saya set ke yang paling cerah, jadi nanti ketika kena sinar matahari atau pantulan cahaya gitu tetap jelas terbaca, warnanya tetap stand out, informasi yang dibaca juga mantap gitu ya. Beratnya 47 gram beserta dengan strapnya. Kalau cuman jamnya aja 32 gram. Jadi untuk running, dipakai untuk running ini nggak kerasa karena enteng banget gitu ya, 30 sampai 47 gram gitu. Bodinya terbuat dari serat polimer gitu yang diperkuat, reinforced polymer gitu ya. Itu jadi mantep sih. Ini bodinya gini gitu kan. Terus ini juga ada setelah kaca itu juga ada pelindungnya juga, ini bezelnya itu. Terus ini layarnya hampir penuh, jadi fit screen to bodinya hampir 100% gitu ya. Jadi nggak ada bezel tambahan yang bikin norak gitu. Jadi ini full layar gitu ya, bisa dibaca gitu. Terus ada dua kontrol di sini, ada dua button gitu di sini. Ini crown jenisnya, bisa diputer gini untuk bisa diputer gini untuk informasinya gitu. Wah, asik sini. Haptiknya sih mantap, haptik mahal gitu. Jadi bisa diputar, bisa ditekan juga untuk ke menu gitu. Ke menu juga bisa ini. Oke, yang ini untuk comeback atau back, terus bisa juga untuk shortcut. Ya, shortcut ke workout mode-nya gitu ya. Jadi ini ada dua tombol. Selain dua ini kontrolnya pakai button juga bisa, tapi bisa juga ke touchscreen langsung ke layarnya gitu ya. Oke, terus di samping sini ini ada titik kecil gini, apa ya ini ya? Oke, itu speaker. Iya, kalau untuk ngomong, mic. Ya, ini mic ya, mic. Jadi bukan speaker. Jadi cuman ada mic tapi nggak ada speakernya. Jadi setelah saya baca-baca, ini nanti aksesorisnya untuk mendengarkan itu pakai Bluetooth device gitu, kayak TWS atau headphone Bluetooth gitu ya. Jadi cuman disediakan mic aja, nggak ada speakernya gitu. Oke, terus ya mungkin karena untuk lari ya, jadi untuk apa ada speakernya gitu. Jadi itu. Terus belakangnya ini ada heart rate monitor. Belum saya buka ya, sebentar, saya tempel dulu sini. Iya, ini ada heart rate monitor dan juga pin charging sepertinya. Iya, gitu. Ada dua pin charging. Itu heart rate monitor agak menonjol ya. Dibuat menonjol, jadi mungkin nanti jadi lebih akurat karena lebih nempel ke kulit gitu ya. Terus strapnya ini bolong-bolong gini ya, kayak Nike version gitu kan ya. Bolong-bolong ya, mungkin untuk ada tambahan angin gitu ketika lari gitu, jadi nggak sirkulasi udaranya tidak terganggu. Jenisnya jenis itunya ada liquid silicone. Liquid silicone, jadi rubber. Ada aksen-aksen ininya, apa namanya nih, hijau-hijau gitu ya. Hijau kan kayak biasanya emang identik ya ketika running atau jam-jam olahraga itu, ini ada hijaunya begitu ya. Oke, bakalnya ini plastik gitu, ada dua itu untuk menahan strapnya gitu, ada
ada tulisan Amazfit-nya juga. Mantap sih, dari segi desain memang running banget ya. Oke, lanjut ke fitur kesehatan ya. Jadi seperti smartwatch pada umumnya, ini juga ada fitur-fitur kesehatan ya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Ini sensornya. Nanti ada heart rate monitor, terus ada apa ya? Bentar, saya heart rate monitor, blood oxygen level, terus stress level, sampai itu kualitas tidur, sleep gitu. Jadi bisa untuk memonitor semua indikator kesehatan lah ketika dipakai gitu ya. Jadi bisa juga nanti ketika ada abnormality seperti detak jantungnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah ini nanti akan ada peringatan juga. Ketika workout juga semua misalnya heart rate monitornya akan menyala juga, akan support. Jadi nanti ketika ada abnormality terlalu tinggi akan disarankan untuk berhenti berolahraganya, seperti itu. Jadi mantep sih fitur kesehatannya ya. Jadi ketika recovery juga, ketika habis olahraga nanti tidurnya dipantau juga apakah cukup, terus apakah kualitas tidurnya juga baik ya. Tapi ketika mau lihat sleep indikator juga gitu harus dipakai. Jadi ketika tidur harus dipakai. Tapi sih sepertinya nyaman-nyaman aja kalau dari segi desain untuk dibawa tidur gitu. Tapi ya kembali lagi ke preferensi tiap orang, apakah nyaman untuk dibawa tidur gitu. Mode olahraga, jadi ini juga support 150 mode olahraga ya yang bisa dipilih. Nggak cuma running, walaupun ini kemarin saya bilang ini running watch, tapi nggak cuma running aja olahraganya, dia ada 150 mode olahraga yang bisa dipilih, bisa ditambah di sini gitu, dengan cara menekan gini, ada shortcutnya gini, nah gitu kan, bisa dipilih nantinya. Terus disupport juga dengan dual band, sebentar saya lihat ya, dual band GPS and route navigation ya. Itu yang spesial juga karena Amazfit Cheetah itu bisa 100% antenanya bisa menangkap 100% signal gitu. Wah, itu yang diklaim bener-bener ngeri dari Amazfit Cheetah itu. Jadi sebentar saya baca sebentar aja ya. Mana. Iya, ini jadi GPS-nya bisa 100% menangkap satelit sinyal. Yang lain itu cuma 50-an. Nah, cuman karena ini pakai dual band, jadi dual band GPS tracking, terus ya didukung juga 6 satellite positioning system, jadi ada 6 gitu. Jadi menangkap 100%. Nah, tadi saya sudah coba sih, coba mengaktifkan workout mode gitu ya, runningnya gitu. Biasanya kalau dalam ruangan itu agak lebih lama, tapi ini cukup cepat ya. Itu di dalam ruangan aja cepat, apalagi di luar untuk nangkepnya. Jadi mantap sih, 100% menangkap sinyal satelit gitu ya. Itu jadi ketika lari nanti, ketika workout apapun itu, sepeda gitu, sinyalnya bisa lebih cepat menangkap, lebih akurat gitu. Jadi untuk routingnya juga bisa lebih akurat. Jadi mantap sih dari segi dukungan olahraga dan dukungan GPS-nya. Oke, lanjut ke fitur larinya ya. Ini fitur utamanya ya, karena kan saya sebut ini adalah running watch. Jadi hampir semuanya didesain, jam ini didesain untuk mendukung kalian yang runner, hardcore runner gitu ya. Yang benar-benar lari itu adalah gaya hidup, lari adalah hidup kalian. Nah ini nanti banyak sekali fitur runningnya gitu. Jadi pertama mungkin yang paling umum adalah ada Zepp Coach. Jadi nanti bisa disetting untuk planningnya, runningnya berapa hari gitu kan. Restingnya juga bisa di set gitu. Terus nanti laporan-laporan ketika berlari seperti pace, ada banyak indikator running ya. Jadi running data kategorisnya, jadi ada duration yang bisa diukur di sini adalah duration, distance, pace, steps, speed, altitude, slope, consumption, ya kalori gitu ya. Terus heart rate dan lainnya. Jadi semua datanya banyak sekali nih untuk running data kategorisnya ketika berlari yang bisa diserap gitu. Jadi nanti bisa lebih komprehensif datanya ya, tiap latihan gitu, nextnya seperti apa ketika berlatih, targetnya gitu bisa disetting nanti
di Zepp Coach gitu ya. Nanti bisa disetting di Zepp-nya, di aplikasi Zepp yang harus diinstal di HP kalian. Gitu. Terus ya nanti ketika running ini juga bisa apa namanya? Bisa di-share running datanya itu bisa di-share ke beberapa third app seperti Strava. Kalau kalian pakai Strava juga bisa. Terus nanti Adidas Running ke Google Fit, ke Apple apa nih? Apple Fit ya? Apple Health ya, gitu juga bisa sharing datanya gitu, gampang gitu ya, karena sudah support sharing data gitu. Terus nah ini yang spesial juga ketika mau running atau ketika mau workout, ini ada beberapa watchface gitu. Ini ada 3 watchface yang kayak otomatis bisa disentuh langsung ke running mode. Ada go-nya nih, ada tulisan go-nya gitu kan ya, sorry. Ya gitu, ini ketika dipencet, loh kok enggak? Tadi itu bisa kok. Nah itu maksud saya. Nah ini langsung ke outdoor running. Nah gitu, jadi otomatis gitu. Jadi semuanya selain pakai ini, tadi juga bisa langsung ke nah itu kan cepet banget kan? Itu langsung hijau GPS-nya, padahal ini di ruangan yang beton. Keren sih kan gitu. Itu juga ya untuk running juga fitur lainnya yang mendukung running adalah adanya offline map. Jadi ketika running nanti ada offline map. Jadi nanti harus download dulu datanya yang di Zepp gitu. Jadi ketika running itu ada offline map yang bisa diikuti. Nanti bisa pinpoint lokasi, bisa save location. Jadi besok lagi bisa ngikutin map itu misalnya. Nah itu yang berbeda juga dari smartwatch pada umumnya yang belum ada offline mapnya. Ini ada trackbacknya juga. Nanti mantap sih, jadi ada offline mapnya gitu. Jadi ya offline mapnya nggak se-sophisticated kayak Google Maps sih, cuman lumayan lah. Jadi nanti bisa ngikutin rute gitu kan ya. Mantap untuk running gitu. Terus ini juga tahan air, tenang aja guys, tahan air 5 ATM. Jadi untuk hujan-hujanan, ketika kalian misalnya hujan tetap running, hajar aja, tenang aja guys, ini bisa tahan hujan badai. Bahkan bisa untuk berenang juga, tentunya di air tawar ya, belum di air laut gitu, karena belum support tahan korosi gitu kan, air asin gitu. Jadi mantap sih daya tahan durability-nya untuk menemani workout kalian, menemani lari kalian, mantap. Fitur lainnya ada, nanti bisa download aplikasi di sini. Jadi bisa download aplikasi nanti yang ada di Zepp di HP gitu, nanti Zepp app, nanti bisa download aplikasi macam-macam aplikasinya. Ada game, ada map juga, ada kalkulator kalori, macam-macam sih. Jadi ya kalkulator gitu. Terus ya nanti bisa diinstal di sini gitu. Terus oh ya, ini tadi saya belum bilang, ini bisa ada storage tambahannya di sini untuk mendengarkan musik. Jadi bisa nyimpan musik, jadi nggak perlu terkoneksi dengan HP ketika mau nyetel musik gitu ya, jadi streaming gitu, bisa nyimpan musik, filenya dimasukkan ke jam sini. Cuman masalahnya karena belum ada speaker ya, cuman ada mic, ini nanti harus terkoneksi dengan Bluetooth device seperti TWS atau headphone gitu. Jadi untuk mendengarkan harus lewat TWS gitu. Jadi gitu sih, tapi sih ya make sense saja ya. Siapa sih yang lari pakai speaker gitu, speaker aktif yang orang lain bisa denger, lebih personal gitu ya, pakai TWS gitu ya. Oke gitu. Terus baterainya gimana setelah kita dengar, setelah kita review? Wah ini semuanya mendukung running gitu ya, fitur-fiturnya banyak. Baterainya gimana? Bisa sampai 14 hari loh ini. Jadi typical usage gitu sampai 14 hari. Pemakaian berat 7 hari. Terus di mode GPS yang akurasi bisa 26 jam gitu. Terus 54 jam di power saving GPS mode. Juga ada 44 jam di automatic GPS mode. Jadi ada apa ya? Bisa disetting sih berapa lama ini akan tahan baterainya ya. Kalau kalian yang lari gitu ya, tiap hari lari mungkin 7 hari ketika GPS nyala terus ya. Tapi kalau kalian yang ya pengen cuma pakai jam ini untuk harian ya bisa sampai 14 hari, bahkan bisa lebih kalau misalnya Bluetoothnya dimatikan atau
dibuat hemat-hemat banget gitu ya. Ini kan ada always on display-nya juga, ya itu akan menyerot baterai juga. Nanti harus di ya consideration juga ketika mau pakai always on display. Gitu sih, jadi baterainya cukup mantep ya, 14 hari cukup besar. Oke, fitur lain yang berguna juga di sini adalah sensornya. Sensornya ini ada sensor ABC ya. Altitude, barometer sama kompas sudah support. Jadi nanti bisa tahu ketinggian, misalnya mau hiking gitu ya, altitude-nya, barometernya, tekanan udaranya misalnya, bersama kompas itu bisa ketika trekking, hiking ini berguna juga. Jadi selain running juga bisa untuk hiking di alam liar gitu. Oke, itu aja. Oke, tiba ke kesimpulan untuk Amazfit Cheetah ini. Kesimpulannya saya lebih pilih ini daripada misalnya brand, misalnya ya kalau saya sebut Garmin Forerunner yang bener-bener untuk running gitu ya. Ini kan juga running watch gitu. Saya mending pilih ini karena di harga misalnya ini 3,2an juga, hampir sama juga dengan Garmin Forerunner. Fiturnya jauh banget sih. Ini lebih mantap ini kalau menurut saya ya. Baterainya juga lebih badak. Terus fitur untuk larinya, support untuk larinya juga mantap. Ada offline mapnya. Terus 100% sinyal yang ditangkap itu. Jadi dari semua fitur ini worth it sekali untuk kalian yang benar-benar menganggap lari itu adalah hidup kalian. Ketika kalian lari tiap hari, ini harus ada sih. Mumpung Amazfit consider lari adalah hal penting. Nah, kalian harus benar-benar punya Amazfit Cheetah ini. Jadi worth it banget untuk kalian yang lari, pelari gitulah. Tapi kalau kalian bukan pelari pun, fitur di dalam lainnya juga mantap. Jadi mendukung juga untuk kesehatan, mendukung juga untuk gaya hidup kalian yang casual juga bisa. Strapnya mungkin bisa diganti ya. Kalau kalian pengen pakai yang casual gitu. Jadi enak-enak aja untuk dipakai harian gitu. Jadi belilah ini gitu, 3,2 harga terakhir ya. Jadi linknya nanti akan saya taruh di deskripsi, tenang aja untuk kalian bisa check out, rebutan karena ini cukup langka sebenarnya ya, cukup langka. Jadi nggak semasif itu untuk penjualannya. Jadi mungkin segera aja kalau ada langsung langsung diambil gitu ya, karena fiturnya mantep sih nih. Saya jadi pingin banget ini malahan ini gitu. Jadi itu aja review kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah selalu mengikuti kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video kami ke semua orang biar juga yang lain juga tahu kalau ada Amazfit Cheetah ini gitu ya. Thank you. Gila, wih, ngeri banget. Sik.